Ya, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pelaksanaan online training, pemanfaatan fintech sebagai peluang usaha yang sudah kami selenggarakan tanggal 20 Februari 2021 kemarin bersama Antawijaya Training and Consulting. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan, mohon bantuan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Ya, baik, kita lanjutkan. Pada training tersebut terdapat dua orang pembicara atau narasumber, yaitu Bapak Jim Matua Purba dan saya sendiri Kanaidi SEMSI. Training tersebut terselenggara berkat kerjasama dengan Antawijaya Training and Consulting, diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kemarin. Training diselenggarakan secara online dengan mengambil beberapa topik materi yang kami angkat. Ya. Di sini kita lihat ada pada saat pelaksanaan training tersebut, ya, di saat pembukaan, ya, bersama beberapa peserta. Ya. Ini pada saat pembicara atau narasumber kita, Bapak James Purba, menyampaikan pemaparan materi tentang pemanfaatan fintech sebagai peluang usaha. Kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa diskusi yang dilakukan antara narasumber atau pembicara dengan para peserta yang mengikuti training pada saat tersebut. Diskusi berjalan lancar dan penuh humoris, ya. Dan alhamdulillah bisa diterima atau ditangkap oleh para peserta dengan berbagai macam jawaban ataupun penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Begitu juga pada saat penyampaian materi yang saya sampaikan, ya, pada saat pembicara kedua, ya, di siang harinya. Pada kesempatan itu juga banyak juga diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para peserta, ya alhamdulillah juga lancar, berjalan dengan baik, dan para peserta juga bisa memahami apa yang dijelaskan. Dan terjadi juga penyampaian kesan-kesan peserta pada saat di akhir dari menjelang akhir kegiatan, sekaligus juga mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah dipaparkan pada kesempatan tersebut. Ya. Kesan yang didapat luar biasa dari para peserta, cukup memotivasi ataupun membuat imajinasi bagi para peserta untuk memanfaatkan, ya, fintech atau kemajuan finansial teknologi ini sebagai peluang usaha bagi mereka masing-masing. Dan pada sore harinya sudah juga kami selenggarakan penutupan acara training pemanfaatan fintech sebagai peluang usaha tersebut bersama Antawijaya Training and Consulting. Iya, kita lihat deskripsi dari trainingnya. Kita tahu bahwa financial technology atau yang sering diringkas atau disingkat dengan fintech atau teknologi keuangan atau techfin saat ini sudah merambah, ya, dalam bentuk perpaduan antara inovasi baru teknologi informasi dan juga layanan keuangan. Semuanya ini tercipta dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, ya, dan efisiensi bagi masyarakat, terutama termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh dengan akses perbankan konvensional atau unbankable. Ya. Di Indonesia memang, ya, fintech ini mengadopsi dengan berbagai macam kegiatan dan telah menunjukkan perkembangan di berbagai sektor, mulai dari lending online,
personal finance, pembiayaan, remitansi, investasi retail, crowdfunding, insurance tech, dan lain sebagainya. Kita juga tahu bahwa fintech ini memang ya, dilindungi ataupun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia atau OJK ya. Potensi pasar di Indonesia itu cukup besar karena kita melihat ada sekitar 174,5 juta pengguna internet yang memang jumlah itu kalau dilihat sekitar 26 kali lebih banyak dibandingkan dengan di negara Singapura. Nah, ini juga menjadi alasan bagi banyaknya investor untuk tergiur menanamkan modalnya ke Indonesia dalam bidang eh, pengembangan teknologi fintech ini. Ya. Perkembangan tersebut memang perlu kita cermati, ya, karena fintech ini kian bersaing dengan layanan keuangan jasa keuangan konvensional, termasuk juga asuransi dan juga industri perbankan. Terlebih lagi kalau kita melihat dengan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 saat ini ya, dengan pemanfaatan artificial intelligence, robotik dan sebagainya, termasuk mesin-mesin pinternya ya, disinyalir memang fintech ini akan menggerus ya sebagian dari aktivitas pekerjaan di bidang perbankan terutama yang retail. Itu diperlukan adanya transformasi digital di bidang jasa keuangan di Indonesia ini guna mengimbangi inovasi-inovasi baru yang digulir oleh para penggagas fintech tersebut. Di samping itu, memang pada saat ini sudah terjadi juga pergeseran dan perubahan perilaku bisnis ya di tanah air yang memang difokuskan pada meningkatnya dominansi dari kelompok yang dinamakan dengan generasi milenial. Kita juga tahu bahwa generasi milenial ini memiliki pengaruh yang besar, terutama pada masa-masa yang akan datang. Mereka bisa mengubah segala aspek mulai dari politik, budaya, hingga ke aktivitas bisnis. Namun di balik itu semua, sebenarnya mereka ini merupakan tambang emas bagi bisnis-bisnis yang memang mampu memahami karakteristik, sifat, kebutuhan, dan habit yang berbeda dari generasi tersebut dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut, termasuk juga keberadaan fintech ini memang harus disikapi dengan arif dan bijaksana, terutama bagi industri perbankan dan juga jasa keuangan konvensional lainnya, supaya nanti bisa tetap menghasilkan output yang positif dan dapat memberikan peluang yang baik bagi kelangsungan bisnis. Untuk itu juga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif ya, baik dari sisi bisnis prosesnya, pengelolaan SDM-nya, maupun pengelolaan teknologi informasi agar eksistensi perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini tetap terjaga dan menguntungkan, serta pula dapat menciptakan kemampuan dalam bersaing. Iya, materi-materi yang disampaikan pada kesempatan pelaksanaan training tersebut diantaranya regulasi dan kebijakan pemerintah tentang fintech di Indonesia yang ada saat ini, kemudian tren perkembangan fintech sampai dengan tahun 2025 nanti di Indonesia, kemudian terjadinya informasi-informasi yang berkaitan dengan King Customer Behavioral, roadmap fintech di Indonesia sendiri, serta peta persaingannya di era digital, ya, kemudian juga inovasi dan transformasi digital di bidang keuangan, langkah-langkah membangun fintech, kemitraan perbankan dan asuransi dan lain-lain dengan fintech, kemudian pelaku-pelaku usaha fintech yang ada di Indonesia saat ini, menilai bagaimana kita melakukan penilaian kredibilitas untuk pelaku fintech itu sendiri, dan
Di dalam pemaparan kami juga atau di dalam pembahasan materi juga, kami bahas tentang kunci sukses penerapan inovasi digital di bidang keuangan. Nah, link-link materi tersebut sebenarnya sudah kami upload semua di slideshare.net. Teman-teman yang berminat bisa membuka seperti contoh seperti ini ya. Pada pemaparan yang dilakukan oleh Pak James Purba ini tentang cara cerdas pemanfaatan fintech untuk peluang usaha terutama di era pandemik. Beliau memaparkan tentang bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah tentang fintech di Indonesia, kemudian roadmap fintech Indonesia sampai dengan tahun 2025 dan 2030, kemudian bagaimana peta persaingan bisnis fintech di era digital di Indonesia. Beliau juga menyampaikan tentang langkah-langkah membangun fintech dan para pelaku pelaku usaha yang saat ini bergerak dalam bidang fintech tersebut. Juga beliau menyampaikan bagaimana teknik atau cara cerdas kita menilai kredibilitas para pelaku fintech tersebut. Paparan ini sudah disampaikan oleh Pak James Purba pada kesempatan training online di Antawijaya tanggal 20 Februari kemarin. Kemudian di dalam training tersebut juga saya menyampaikan tentang bagaimana change customer behavior yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Banyak hal yang memang kita cermati dengan perubahan-perubahan perilaku, terutama perilaku beli atau minat beli konsumen pada saat ini yang dikaitkan dengan financial technology. Kemudian juga di dalamnya kita membahas bagaimana ya seandainya kita sebagai seorang pelaku usaha, terutama juga berkaitan dengan fintech ini, untuk mengikat para konsumen itu di era digital. Ya, berbagai langkah yang dilakukan itu sudah kami jelaskan lebih detail di dalam training tersebut. Begitu juga dengan tren perkembangan financial technology atau fintech sampai dengan tahun 2025, melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jim Purba tadi, ya kami juga menyampaikan di sini bagaimana perkembangan fintech semakin yang saat ini semakin hari memang semakin merambah di Indonesia dan memberikan peluang-peluang bagi para pelaku-pelaku usaha, terutama yang mau bergerak di bidang eh, pengembangan jasa keuangan atau financial technology atau fintech. Di dalam pemaparan juga kami membahas tentang bagaimana kita menghadapi atau melakukan transformasi dan inovasi digital di bidang keuangan. Nah, ini menarik juga karena memang mau tidak mau hal demikian itu harus dilakukan. Nah, itu sudah juga kami bahas secara lebih mendetil di dalam pelaksanaan training yang kami selenggarakan tersebut. Kemudian kami juga membahas tentang bagaimana kemitraan ya, perbankan, asuransi dan sebagainya dengan keberadaan fintech-fintech yang ada di Indonesia saat ini. Penjelasan atau pembahasan tersebut juga kami lakukan secara lebih mendalam ya, yang dimana kita melihat bahwa mau tidak mau ya, akan terjadi suatu kemitraan yang baik antara institusi keuangan atau lembaga keuangan sekarang ini dengan pelaksanaan fintech di Indonesia. Dan itu juga di dalam pemaparan kami, juga kami sampaikan kepada para peserta kunci-kunci sukses dalam penerapan inovasi digital di bidang keuangan, terutama menghadapi kemajuan-kemajuan fintech yang ada saat ini. Memang untuk lebih lengkapnya tentang materi-materi yang sudah pernah kami sampaikan pada saat pelaksanaan training tersebut, ya lebih bagus memang kalau memang teman-teman juga yang berminat ya ikut serta juga nanti pada saat penyelenggaraan training-training yang kami selenggarakan di beberapa waktu yang akan datang. Kemudian pada saat pelaksanaan training tersebut memang terdapat respon ataupun tanggapan dari beberapa peserta.
Itulah sekilas tentang pelaksanaan training pemanfaatan financial teknologi atau fintech sebagai peluang usaha yang sudah kami selenggarakan bersama dengan training Antawijaya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kemarin. Ya. Jangan lupa bantuan teman-teman untuk subscribe, like, dan share video-video kami guna kesempurnaan ataupun peningkatan kualitas dari video kami. Terima kasih.